Halo Tachahao, yo channel Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Niko. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak. Dan ini adalah video yang ke-37. Nah, sebelum kita mulai videonya, 我想先跟大家道个歉，因为我最近很长时间都没有更新视频了。原因是因为我最近又回到公司干活了，所以我常常抽不出时间。但是呢，我还是会尽量的跟你们分享中文。好, kalau gitu kita nggak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课。好, seperti biasa kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Di sini 226 kita baca sama-sama. 景色, 景色 artinya pemandangan. Sebenarnya untuk ngucapin pemandangan itu banyak kata-kata yang bisa dipakai. Contohnya ada fengjing atau fengguang. Nah, itu artinya sebenarnya sama-sama aja. Berikutnya 227 fangsong. Fangsong artinya relax atau santai, tapi fungsinya sebagai kata kerja. Dia juga bisa berarti menyantaikan diri ya, bikin diri jadi santai. Misalnya kita tambahin objeknya fangsong zheji. Nah, kalau untuk kata sifatnya itu adalah qingsong, qingsong. Berikutnya 228 yali. Yali artinya tekanan. Terus 229 huiyi. Huiyi artinya mengingat atau mengenang. Nah, dia juga bisa berfungsi sebagai kata benda, artinya memori atau ingatan, ya, huiyi. Berikutnya 230 fasheng. Fasheng artinya terjadi. Terus 231 chengwei. Chengwei artinya menjadi. Nah, terakhir 232 zhiyao. Zhiyao ini artinya asalkan. Tapi penggunaan seperti apa? Kita coba lihat setelah ini di bagian ceyuyongfa, hao. Nah, di sini kita lihat ya penggunaan kata zhiyao sheme-sheme, jiu sheme-sheme. Jadi biasanya kata zhiyao ini diikuti atau dipasangin dengan kata jiu yang artinya adalah asalkan bla bla bla, maka bla bla bla. Jadi maksudnya adalah asalkan A terjadi ya, yang di depan itu terjadi, maka yang B, yang di belakang ini pasti terjadi. Kita lihat contohnya di sini ya. Yang pertama, 只要你去,我就去. Asalkan kamu pergi, maka saya pasti bakalan pergi juga. Kita baca sama-sama. 只要你去,我就去. Jadi di sini asalkan yang depannya terjadi, asalkan kamu pergi, maka yang di belakang akan terjadi juga, maka saya akan pergi. Oke? Kita lihat contoh yang kedua. Kita baca sama-sama. 只要你认真学习，你的汉语早晚就会进步的。只要你认真学习，你的汉语早晚就会进步的。Asalkan kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini asalkan ya. Makanya yang di belakang pasti akan terjadi. Nah, Mandarin itu cepat atau lambat pasti akan meningkat, pasti akan berkembang, pasti akan tambah maju. 大家明白了吗？如果大家有什么问题，可以在评论区写上。Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah banyak teman-teman yang suka ketukar dengan 只有 bla bla bla, 才 bla bla bla. Di sini artinya adalah hanya kalau yang depannya ini terjadi, maka yang belakangnya baru bisa terjadi. Atau kalau di bahasa Indonesia ini kita balik ya. Yang belakangnya baru akan terjadi kalau yang depannya terjadi. Mingpai lah mah. Kita coba lihat contohnya di sini ya. 只有他请我,我才会去。别人我都不理. Kita baca sama-sama. 只有他请我,我才会去。别人我都不理. Aku baru bakal pergi kalau dia yang ngundang saya. Kalau yang lainnya, aku nggak bakal hiraukan. Hao aja mingpai lah mah. Jadi tadi yang kita lihat di atas, asalkan bla bla bla, maka bla 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 baru bisa terjadi. Jadi ini misalnya kalau kita bilang, asalkan mau lebaran, harga-harga makanan, daging-daging pasti bakal naik. Oke? Kalau mau lebaran, pasti harga daging bakal naik. Tapi apakah harga daging cuma naik kalau mau lebaran aja? Nggak juga. Kalau misalnya Natalan mungkin, atau tahun baru, atau Imlekan, itu harga daging juga bisa naik. Jadi lebaran ini nggak menjadi satu-satunya alasan harga daging bisa naik. Nah, kalau yang di bawah, ini agak kebalik.
ya. 只有他请我，我才会去. Saya cuman bakal pergi kalau dia yang ngundang saya. Ya. Jadi yang di belakang ini baru akan terjadi kalau satu-satunya syarat itu yang di depannya terjadi. Oke? Jadi agak kebalik. Hao. Semoga teman-teman bisa paham dengan penggunaan kata barusan. Dan sekarang kita masuk ke kewan. Di sini kita baca sama-sama seperti biasa. Dan teman-teman jangan lupa untuk perhatikan pronunciation-nya, nadanya, dan juga penggalan kalimatnya. Hao. 我们现在开始读。小夏说，这里的景色真美，空气也好。马克说，怎么样？心情好些了吗？小夏说，好多了。上次足球比赛后，好久都没这么放松了。马克说，你不要有压力，好好准备下次比赛就好了。小夏说，这段时间我总是一个人坐在房间里回忆那次比赛。如果我们能再努力一点，就一定会多进一个球。马克说，事情已经发生了，过去的就让它成为过去吧。只要这次你好好准备，一定能把比赛踢好。好， berikutnya kita coba sama-sama lihat artinya di sini. Xiaoxia bilang, 这里的景色, pemandangan di sini, 真美, sangat-sangat cantik. 空气也好, udaranya juga bagus. Maka bilang, 怎么样? Gimana? 心情好些了吗? Feelingnya, moodnya udah membaik belum? Xiaoxia bilang, 好多了, ya, sudah jauh lebih baik. 上次足球比赛后, setelah pertandingan bola yang terakhir kali, udah lama banget gak sesantai, gak serileks ini. Lalu Maka bilang, 你不要有压力, kamu jangan ada tekanan. 好好准备下次比赛就好了. Prepare baik-baik aja untuk pertandingan berikutnya. Xiaoxia bilang, 这段时间 artinya adalah pada masa-masa ini, 我总是 saya selalu 一个人坐在房间里 seorang diri duduk di kamar 回忆那次比赛 mengingat kembali, mengenang kembali pertandingan kali itu. 如果 ya, kalau 我们能再努力一点, kalau kita bisa lebih gigih, lebih kerja keras sedikit lagi, 就一定会多进一个球, pastinya akan masuk satu gol lagi tambahannya. Oke. Jadi di sini jin qiu itu artinya masukin bola alias ngegolin. Terus Maka bilang, 事情已经发生了. Masalahnya sudah terjadi. 过去的 yang sudah berlalu, 就让它成为过去吧. Biarkan saja dia menjadi yang sudah berlalu. 只要这次 ya. Nah di sini asalkan kali ini 你好好准备, kamu prepare dengan baik, 一定能把比赛踢好. Pastinya akan bisa perform ya, atau bisa tampil dengan baik. Jadi di sini dipakai katanya adalah pasti bisa menendang pertandingan dengan baik. Menendang di sini artinya memainkan ya, 踢球, main sepak bola. 好，那这段课文呢，希望大家可以明白。Nah, berikutnya kita masuk ke bagian tiwen, pertanyaan untuk mengetes pemahaman teman-teman dari bacaan barusan. Kita lihat di sini, yang pertama, 马克可能因为什么原因带小夏去看那里的景色? Maka mungkin karena alasan apa bawa Xiaoxia pergi lihat pemandangan di sana. Nah, menurut teman-teman kenapa? Dia di sini nggak disebutkan secara eksplisit ya, tapi agak tersembunyi sedikit. Dia bilang katanya kamu jangan ada tekanan ya, kamu jangan pusing dengan pertandingan kali itu. Jadi kelihatannya Xiaoxia itu pusing, dia stres dengan pertandingan sebelumnya ya, mungkin dia merasa kurang perform ya, penampilannya belum sebaik-baiknya, makanya dia actually sedih gitu ya. Nah, 怎么说呢? 马克带小夏去看那里的景色，因为小夏
对上次的比赛感到遗憾，他觉得表现得不够好。Nah, berikutnya di pertanyaan yang kedua, 小夏认为上次足球比赛他们踢得怎么样？ Nah, menurut 小夏itu di pertandingan bola yang terakhir kali mereka mainnya gimana sih? Nah, ini tadi ya, 小夏 merasa belum tampil sebaik-baiknya. Dia bilang kalau lebih gigih lagi harusnya bisa golin satu lagi. 好，那怎么说呢？小夏对上次足球比赛不太满意，他觉得如果大家能够再认真一点，那么他们一定会多踢进一个球。好, dan berikutnya terakhir di sini, ini adalah list kosakata yang barusan kita pelajari. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan nomor 232, 只要 bla bla bla, 就 bla bla bla. Asalkan sesuatu terjadi, maka B pasti akan terjadi. Hao bu hao. Hao, ini adalah video kita untuk hari ini. Untuk PR sebelumnya aku nggak bahas karena udah lumayan terpaut cukup jauh ya. Jadi aku akan balas langsung di komennya. 那今天的视频就到此结束。谢谢大家对我的支持，我们下一个视频再见。